Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, bertemu lagi dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pembuatan proposal penelitian. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membuat proposal untuk bab 1 yang berisi pendahuluan. Di situ ada latar belakang, ada fokus dan deskripsi fokus, ada rumusan masalah, ada tinjauan pustaka, ada tujuan dan kegunaan penelitian. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai bab 2 dari sebuah proposal penelitian yang berisi tinjauan teoritis. Bab 2 ini penting sekali bagi seorang calon peneliti karena di bab 2 inilah akan dijelaskan konsep-konsep, teori-teori, variabel-variabel yang akan kita kaji, yang akan kita analisa, yang akan kita teliti secara konsepsional. Nah, saudara sekalian, kita akan melihat struktur proposal sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah UIN. Ya, kita buka dulu. Saudara sekalian, seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa proposal terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan teoritis, dan bab 3 metodologi penelitian. Nah, isi dari proposal kurang lebih 40 halaman. Karena isi dari sebuah skripsi minimal 60 halaman. Bab 1 pendahuluan sekitar 10 halaman. Kemudian bab 2 tinjauan teoritis isinya sekitar 25 halaman. Ya, jadi tinggal disesuaikan di bagian A-nya berapa halaman, bagian B berapa halaman, bagian C-nya berapa halaman. Sehingga bab 2 isinya sekitar 25 halaman. Sehingga bab 1 dan bab 2 sudah berjumlah sekitar 35 halaman. Kemudian bab 3 sekitar 5 halaman. Jadi diusahakan proposal berisi minimal 40 halaman. Sisa 20 halaman nanti disiapkan untuk bab 4 hasil penelitian, pembahasan, kemudian bab 5 penutup, ya, kesimpulan dan implikasi. Saudara sekalian, di sini ditampilkan struktur proposal untuk pendekatan atau jenis penelitian kualitatif. Kita lihat di sini judul, kemudian bab 1 pendahuluan, ini sudah kita bahas. Kemudian bab 2 adalah tinjauan teoritis. Di tinjauan teoritis di sini ada 3 poin yang disebutkan dalam pedoman ini. Bagian A, teorinya disesuaikan dengan fokus 1 atau rumusan masalah 1. Kemudian bagian B, teori disesuaikan dengan fokus 2 atau rumusan masalah kedua, ya, dan seterusnya. Kemudian ada kerangka konseptual. Nah, saudara sekalian, apa yang ingin dijelaskan dalam bab 2 ini tentu saja teori-teori yang berkaitan dengan fokus penelitian kita. Jadi untuk penelitian kualitatif, ketika Anda telah menentukan fokus penelitian, maka kita harus menjelaskan fokus penelitian yang ingin diteliti itu sesuai dengan teori-teori yang sudah ada. Contohnya akan kita sebutkan nanti. Nah, ini dipahami dulu strukturnya. Ini adalah struktur proposal untuk penelitian kualitatif. Saudara sekalian, untuk memudahkan Anda membuat sebuah tinjauan teoritis pada
proposal skripsi, di sini akan dicontohkan untuk penelitian kualitatif. Misalnya judul penelitian Anda adalah resepsi pembaca berita COVID-19 di media online. Di media online apa ya, nanti Anda sebutkan. Nah, tinjauan teoritisnya minimal Anda menjelaskan 4 poin yang berkaitan dengan judul penelitian Anda. Yang pertama, bagian A, bab 2, bagian A, yaitu grand theory atau teori umum yang Anda gunakan dalam penelitian ini. Bagaimana cara kita mengetahui grand theory atau teori umum yang kita gunakan? Dengan melihat di mana atau bidang apa yang kita kaji. Misalnya, judulnya resepsi pembaca berita COVID-19 di media online. Maka bidang yang kita kaji ini adalah media online. Maka grand theory yang kita jelaskan di bagian A mengenai teori new media atau teori media online. Nah, di bagian A ini kita jelaskan mengenai teori new media. Ya, pengertian new media, kemudian karakteristik new media. Misalnya menurut Rogers, karakteristik media baru itu ada 3 ya. Ada interaktivitas, kemudian asinkronous, dan demassified. Nah, ini kita jelaskan karakteristiknya. New media itu seperti apa? Kalau ada beberapa penjelasan, beberapa teori mengenai new media, kita bisa mengambil beberapa teori itu. Teori umum mengenai new media. Karena ini adalah bidang yang ingin kita kaji. Jadi grand teorinya itu adalah bidang apa yang ingin kita kaji. Kalau misalnya Anda mengkaji mengenai percakapan seseorang dengan orang lain, maka bidang yang kita kaji itu adalah teori komunikasi antar pribadi. Jadi grand teorinya komunikasi antar pribadi. Kalau yang kita kaji itu surat kabar, maka grand teorinya adalah teori komunikasi massa. Jadi lihat bidang apa yang merupakan gambaran besar dari penelitian kita. Itulah grand teorinya. Karena yang diteliti dalam contoh ini media online, maka grand teorinya adalah teori new media. Kemudian operasional teori. Nah, operasional teori itu teori spesifik, teori khusus yang betul-betul berkaitan langsung dengan fokus penelitian kita. Apa fokus penelitian ini? Pada contoh yang saya kemukakan, ini adalah resepsi pembaca. Nah, jadi resepsi pembaca. Maka teori khusus atau teori operasional yang harus kita jelaskan di bagian B adalah teori resepsi. Karena yang kita bahas di sini adalah resepsi. Jadi grand teorinya teori new media karena yang kita bahas media online. Kemudian teori operasional atau teori khusus yang akan kita kaji adalah teori resepsi. Menurut Stuart Hall, resepsi itu ada 3. Ada dominan, ada oposisi, ada negosiasi. Nah, itu kita jelaskan. Karena inilah nanti yang akan kita jadikan panduan dalam melakukan penelitian. Jadi bagian B dari tinjauan teori yang kita tulis adalah teori khusus yang berkaitan dengan fokus penelitian. Di sini fokusnya adalah resepsi, maka harus kita jelaskan di sini mengenai teori resepsi. Karena bidang yang kita kaji ini adalah media online, maka grand teorinya adalah teori new media. Kemudian bagian C, kerangka teoritis. Ini adalah model teoritis di mana kita membuat satu bagan di dalam menjelaskan kerangka teori yang kita gunakan. Ini boleh kita kutip dari kerangka teori yang sudah ada, ataukah kita
membuat satu kerangka dengan menghubungkan teori umum dengan teori khusus, atau kita menggambarkan teori khusus itu dalam satu kerangka yang kita jelaskan. Nah, contoh model itu Anda bisa lihat ada satu bagan, kemudian menjelaskan di situ ada input, ada proses, ada output, kemudian ada arah panah yang menjelaskan hubungan-hubungan itu adalah model. Kemudian bagian D adalah integrasi keilmuan, penjelasan atau pembahasan mengenai tinjauan Islam tentang resepsi atau penerimaan berita atau informasi di media online. Nah, ini kita jelaskan bagaimana pandangan Islam menurut ayat-ayat yang kita ambil dalam Al-Quran atau menurut hadis dan pendapat-pendapat ulama, bagaimana sikap kita ketika kita menerima berita. Nah, itu integrasi keilmuan yang merupakan salah satu ciri khas yang harus ada sesuai dengan visi misi UIN Alauddin Makassar. Jadi saudara sekalian, ketika kita membuat tinjauan teoritis untuk penelitian kualitatif, paling tidak, paling kurang berisi 4 poin. Yang pertama bagian A-nya, grand teori, bidang yang kita kaji. Kemudian bagian B, operasional teori mengenai fokus penelitian yang kita kaji, teori khusus. Kemudian bagian C, kerangka teoritis, mengenai model teori yang kita gunakan, yang kita gambarkan, bagannya seperti apa. Kemudian bagian D, integrasi keilmuan, yaitu penjelasan mengenai tinjauan Islam terhadap fokus penelitian kita. Ini adalah tinjauan teoritis untuk penelitian kualitatif. Saudara sekalian, mengapa kita perlu membuat tinjauan teoritis atau bab 2 pada proposal penelitian? Ini alasannya dan tujuannya banyak. Yang pertama, tinjauan teoritis, penjelasan teoritis itu sangat penting untuk menunjukkan tingkat pemahaman calon peneliti terhadap fokus penelitian, terhadap variabel penelitian yang akan dikaji atau yang akan diteliti. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, maka seorang calon peneliti sudah harus memahami secara konsepsional, secara mendalam, fokus dan variabel penelitiannya. Jadi kita tidak bisa melakukan penelitian dengan baik kalau kita belum memahami konsep-konsep, teori-teori yang akan kita teliti, kita tidak pahami secara mendalam, tidak ketahui secara mendalam. Seperti kita mau meneliti mengenai sapi, maka secara teoritik apa itu sapi, ciri-cirinya sapi itu, jenis-jenis sapi, itu sudah harus kita ketahui sebelum turun ke lapangan meneliti sapi. Sama juga kalau kita melakukan penelitian yang lain, penelitian sosial. Jadi kita harus lebih dulu memahami secara konsepsional, secara teoritis, fokus penelitian kita dan variabel-variabel penelitian kita. Itu betul-betul harus kita kuasai. Di tinjauan teoritis itu, yang perlu kita pahami adalah pengertian dari fokus atau dari variabel yang akan kita teliti. Misalnya kita bahas mengenai new media, maka kita harus jelaskan apa itu pengertian new media. Kemudian yang kedua, ciri khas new media. Apa itu ciri khasnya, karakteristik new media. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis aplikasi yang sudah ada saat ini berkaitan dengan new media. Jadi jenis-jenis new media itu apa saja? Nah, ini harus kita jelaskan. Kemudian konsep-konsep dasar mengenai new media itu harus kita jelaskan. Jadi ketika kita membuat tinjauan teoritis, paling tidak Anda harus paham pengertian konsep atau fokus penelitian Anda, karakteristik fokus penelitian Anda, jenis-jenisnya, kemudian konsep-konsep dasarnya. Teori itu mencakup banyak aspek untuk menjelaskan fenomena. Jadi silakan Anda menggambarkan itu. Silakan Anda mengutip dari literatur-literatur
mengenai teori itu dari beberapa literatur yang harus Anda kutip. Jangan cuma satu buku saja. Anda harus mengutip dari banyak literatur. Dan gunakanlah memang buku-buku yang berkaitan dengan bidang keilmuan Anda. Dalam hal ini bidang keilmuan komunikasi. Anda jangan mengutip teori dari buku non-komunikasi. Tapi ambillah tinjauan teori dari buku-buku komunikasi. Misalnya dari buku Ensiklopedia Teori Komunikasi yang ditulis oleh Little John, atau teori-teori mengenai komunikasi massa dari Dennis McQuail dan sebagainya. Jadi betul-betul kita paham secara teoritik fokus penelitian kita atau variabel penelitian kita. Nah, ini dulu yang pertama yang harus Anda kuasai. Tujuan kita membuat tinjauan teoritis supaya kita paham, memahami secara mendalam teori atau konsep dari fokus dan variabel yang kita mau teliti. Supaya nanti kalau kita ke lapangan betul-betul kita sudah tahu, karena kita sudah paham. Nah, ini yang pertama, fungsi dari tinjauan teoritis. Yang kedua, tinjauan teoritis memandu kita di dalam membuat instrumen dan melakukan penelitian. Jadi di dalam membuat instrumen, misalnya membuat pedoman wawancara, kita mengambil pedoman dari teori. Misalnya teori itu harus mengkaji 3 aspek. Contohnya teori new media, menurut Rogers ada interaktivitas, ada demassified, ada asynchronous. Maka ketika kita bertanya, ketika kita membuat daftar pertanyaan, maka di sini kita bertanya mengenai interaktivitas, bertanya mengenai asynchronous, dan bertanya mengenai demassified dari media yang kita teliti. Jadi tujuannya kita membuat instrumen itu sesuai tinjauan teori. Kemudian kita melakukan penelitian, menyebarkan angket atau melakukan wawancara dengan mengambil rujukan dari teori, panduan pedoman dari teori, ya guiding dari teori. Nah, itu. Jadi kita tidak melakukan penelitian berdasarkan mau-maunya kita sendiri, tapi kita mengambil data sesuai petunjuk dari teori, berpedoman pada teori. Ada beberapa mahasiswa yang bingung bagaimana melakukan penelitian, bagaimana membuat pedoman wawancara. Nah, disinilah gunanya tinjauan teori itu. Jadi kita membuat angket, kita membuat pedoman wawancara itu berdasarkan teori. Kita mengambil rujukan dari teori. Ini fungsi teori yang kedua. Sebagai panduan untuk membuat instrumen dan panduan di dalam melakukan penelitian untuk mengambil data dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, fungsi dari tinjauan teoritis itu sebagai satu acuan di dalam melakukan analisis hasil penelitian. Ya, ini penting sekali. Setelah data terkumpul, maka kita akan mengevaluasi hasil penelitian kita sesuai dengan teori. Kita melihat apa persamaannya, apa perbedaannya. Kemudian bagaimana kita bisa memahami apa yang kita dapatkan sesuai dengan kacamata teori. Kemudian kita berikan pemaknaan sesuai dengan pemahaman dari peneliti. Inilah tujuan dari tinjauan teoritis. Nah, saudara sekalian, inilah isi dari bab 2 dan apa fungsi dari bab 2 itu saya sudah jelaskan. Semoga ini membantu Anda untuk membuat sebuah proposal penelitian, khususnya bab 2 mengenai tinjauan teoritis, yang akan memudahkan Anda dan membantu Anda untuk melakukan penelitian dengan lebih baik sesuai dengan kaidah-kaidah metode ilmiah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.